Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan teman-teman yang saya hormati. Sekarang sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita cari atau kita dapatkan terkait dengan penularan COVID dan berbagai pencegahannya. Di sini kami bermaksud untuk sedikit merangkumkan bagaimana cara cuci tangan yang benar, dan itu nanti bisa kita ajarkan kepada sejawat kita atau teman-teman kita yang mungkin mereka bukan background kesehatan, juga kepada keluarga terdekat kita. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, beginilah gambaran tangan kita dalam kondisi yang sangat kotor. Misalnya setelah kita melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan lingkungan, setelah membersihkan lingkungan, ataupun setelah membuang air besar atau menceboki anak kita, kondisi tangan dalam kondisi kotor, kurang lebih spreading atau penyebaran kuman itu seperti ini. Ini hanya ilustrasi saja untuk memperlihatkan bahwa ketika tangan kita kotor, permukaan di tangan kita ini penuh dengan kuman. Bisa dideteksi menggunakan alat seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan tunjukkan salah satu upaya kita mencegah penularan coronavirus ataupun penyakit menular lainnya dengan melakukan cuci tangan 6 langkah. Namun cuci tangan 6 langkah yang kurang dilakukan dengan benar, nanti akan terlihat bahwa ada bagian-bagian yang masih tidak tercover atau tidak bersih. Nah, saya menggunakan sarung tangan ini hanya untuk ilustrasi, untuk menunjukkan bagaimana kondisi yang sebenarnya ketika kita mencuci tangan dengan tidak benar. Ini tekniknya sudah sesuai dengan teknik dari WHO 6 langkah itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman perhatikan, ada beberapa area yang masih terlihat bersih atau putih. Itu berarti tandanya area di sini tidak terkena sabun ataupun hand sanitizer ketika kita melakukan hand wash atau hand rubbing. Otomatis kalau kita perhatikan, berarti area-area yang tidak terkena ini masih menyisakan bakteri yang masih menempel di area tersebut. Sehingga percuma saja kita sudah melakukan cuci tangan tapi tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya. Kadang hal inilah yang sering kali kita lakukan karena tidak menyadari bagaimana pentingnya melakukan cuci tangan secara patuh sesuai dengan guideline yang telah dicontohkan. Kalau kondisinya seperti ini kita biarkan, maka tidak mungkin kita sudah merasa melakukan cuci tangan, tapi sebenarnya tangan kita belum sepenuhnya. Monggo diperhatikan cara mencuci tangan sama dengan teknik 6 langkah. Waktunya kalau hand washing adalah 40-60 detik, kalau hand rubbing hanya 20-30 detik saja. Hitungan per step adalah 4 kali. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kunci 1, 2, 3, 4. Ini harus menyapu sampai ke arah sana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baru kemudian area kuku 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau diperhatikan dari beda yang pertama adalah cara mencuci tangan sesuai dengan guideline WHO ini, jika dilakukan dengan benar maka sebenarnya memang sudah bersih, areanya sudah tertutup semua oleh sabun. Sehingga kita tinggal membersihkan tangan dengan air mengalir jika itu melakukan cuci tangan, atau sudah seperti ini saja jika kita melakukan hand rubbing. Langkah berikutnya, ketika tangan kita masih basah setelah melakukan hand rub, kita tidak perlu meniup ataupun mengeringkan di mesin pengering. Karena ketika kita meniup tangan kita yang sudah bersih, otomatis bakteri yang ada di mulut kita berpindah kepada tangan kita. Begitu juga kalau kita menggunakan pengering, maka
bakteri-bakteri yang mungkin ada di area pengering tersebut bisa pindah ke area tangan kita, sehingga biarkan dulu seperti ini. Jika menggunakan alkohol base hand rub dalam waktu 5 detik, maka tangan kita akan segera kering. Namun jika menggunakan cuci tangan, kita perlu mengeringkannya menggunakan handuk sekali pakai ataupun tisu sekali pakai. Nah, Bapak Ibu, mari sekarang kita praktekkan cara mencuci tangan yang benar dengan langkah yang sudah diajarkan oleh WHO, dengan masing-masing step adalah 4 kali. Ketika kita membuka keran, usahakan menggunakan siku. Setelah kita membasahi tangan kita, air boleh kita kecilkan sedikit untuk menghemat air. Lalu kita mengambil sabun dengan menggunakan tangan, bukan dengan telapak tangan kita. Setelah itu kita lakukan cuci tangan step 1 dengan menggosok telapak tangan 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian area punggung, jangan lupa ini area kritikal. Di sini biasanya tertinggal 1, 2, 3, 4. Yang area sini juga sama, 1, 2, 3, 4. Kemudian step ketiga 1, 2, 3, 4. Lalu kita kunci ini untuk membersihkan punggung tangan. Tidak perlu dibalik karena kita sekali step ini sudah bisa mencakup atas dan bawah. 1, 2, 3, 4. Kemudian area jempol, jangan lupa kita sapu area punggung tangan yang tadi belum terkena sabun. 4, yang terakhir adalah kuku. Lalu kita buka keran dengan menggunakan siku. Saat mencuci tangan, usahakan posisinya adalah menghadap ke atas, karena kalau menghadap ke bawah, bakteri-bakteri itu akan mengumpul di kuku-kuku kita. Usahakan kuku juga dalam kondisi pendek dan tidak menggunakan kuku artifisial atau kuku palsu, dan hindari menggunakan cat kuku. Di dalam WHO tidak disebutkan ketika membasuh tangan menggunakan 5 step tadi. Setelah dirasa bersih, kita tutup kembali keran menggunakan siku. Lalu karena tangan kita masih basah, kita bisa menggunakan tisu dengan cara cukup ditempelkan saja. Area yang sini adalah untuk tangan yang sebelah sini, area yang di sini adalah untuk tangan sebelah sini. Jika tidak ada tisu di rumah misalnya, Bapak Ibu boleh menggunakan handuk, tapi handuk itu 1 orang 1 kali cuci tangan, supaya kita tidak meninggalkan bakteri lalu kita tularkan atau kita berikan kepada orang lain. Itulah kurang lebih cara mencuci tangan dengan WHO. Lalu mari kita cek apakah tangan saya ini juga sudah bersih di lampu. Setelah mencuci tangan, bisa kita lihat kurang lebih tangan kita sudah bersih. Kalau misalnya pun masih ada sedikit yang ini, tidak masalah, karena tangan kita sebenarnya di tangan kita sendiri itu kita punya bakteri flora normal ya. Jadi tidak perlu khawatir.